Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menggelar konferensi pers mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Unair. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Bobby Tobing. Tika, apakah ada penetapan tersangka baru yang diumumkan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair? Ya, Tasya, benar sekali bahwa sore hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang tersangka, yaitu mantan rektor dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2006-2015 atas nama Fasihul Lisan dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Alat Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya. Dan di sini proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Alat Kesehatan Universitas Airlangga ini menggunakan sumber dana dari sumber dana DIPA tahun 2007-2010. Memang sejak kemarin KPK sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin telah melakukan penggeledahan hingga saat ini di sejumlah tempat, termasuk salah satunya adalah kantor direktorat di Universitas Airlangga Surabaya, dan KPK juga telah mengamankan sejumlah dokumen dan juga alat bukti yang terkait dengan pembangunan rumah sakit pendidikan tersebut. Dan berikut adalah keterangan dari pihak KPK yang diwakili oleh Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Adriati beberapa saat yang lalu. Mengenai penggeledahan yang dilakukan kemarin dan hari ini. Jadi penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus TPK pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair dan Alkes Rumah Sakit Unair dengan tersangka FAS. Jadi penyidik hari ini menggeledah kantor Rektorat Unair di Surabaya itu sejak pukul 10 tadi pagi dan sampai saat ini masih berlangsung. Ya, memang di sini KPK telah menaikkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan tersangka FAS, mantan rektor Universitas Airlangga tahun 2006-2015, yang juga pada saat pembangunan proyek tersebut menjabat juga sebagai kuasa pengguna anggaran. Adapun informasi yang kami terima, jumlah kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan 85 miliar rupiah dari total nilai proyek senilai 300 miliar rupiah. Tasya. Ya, Tika, nama Lanyala Mataliti sempat disebut terkait dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair ini. Apakah KPK juga akan memanggil Lanyala terkait kasus ini? Ya, Tasya, benar sekali. Memang nama Lanyala ini pernah disangkut pautkan dalam kasus ini, dan sampai saat ini pun KPK masih terus mencari tahu keterlibatan dari Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti terkait kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair dan juga Alat Kesehatan Unair ini. Namun tadi pada saat kami menanyakan apakah KPK akan berencana memanggil Lanyala dalam waktu dekat, Yuyuk Adriati mengatakan bahwa KPK hingga saat ini belum berencana untuk meminta keterangan lebih lanjut dari Lanyala. Dan memang sebelumnya Lanyala ini pernah dipanggil terkait kasus ini pada tahun 2015, yaitu tanggal 11 Maret 2015 untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Dan bukan tidak mungkin bahwa dengan ditetapkan FAS sebagai tersangka, maka KPK juga akan memanggil Lanyala untuk dimintai keterangan melengkapi berkas perkara dari FAS. Dan kini KPK pun memang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait Lanyala, karena status Lanyala saat ini sebagai tersangka korupsi di Kamar Dagang Industri Jawa Timur. Dan dalam kasus ini KPK juga telah menetapkan tersangka, yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan BGR dan Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Minarsi MIN, ditambah pada hari ini yang KPK telah dirilis pada sore hari ini, yaitu mantan rektor Unair, yaitu FAS atau yang bernama Fasihul Lisan. Tasya. Baik, terima kasih Tika. Pemirsa, itu tadi laporan Tika Beremau dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari depan gedung KPK Jakarta.